Hmm. yang itu Dah, ya. pun ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Juga maaf Bu Sinta, bisa minta waktunya sebentar? Ada yang ingin saya bicarakan Ibu. ya, alhamdulillah ini saya sedang ada waktu, monggo mungkin Bu Prasetyo ada yang bisa saya bantu. Iya Bu, ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya sampaikan Bu, ingin curhat Ibu. Mungkin biar lebih santai ngobrolnya, kita ngobrol di taman ya Bu, nggih? Ya Bu, mari kita ke taman saja. Kelihatannya kalau di taman itu suasananya lebih segar, kemudian tempatnya juga lebih luas, lebih nyaman kita di sana. Mari Bu. Nah, em, begini Bu Sinta, saya ini sedang merasa bingung bagaimana harus menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Apakah Bu Sinta berkenan untuk mendengarkan masalah saya, Bu? Dengan senang hati, saya ingin mendengarkan apa yang menjadi permasalahan yang sedang dihadapi oleh kita. Silakan Bu Prasetyo. Nah, terima kasih, Ibu. Saya berharap melalui sharing ini saya bisa mengurangi kegelisahan saya dan saya juga bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi ya, Bu ya. Ya Bu, silakan untuk menceritakan permasalahan yang sedang dihadapi. Apakah mungkin yang sedang Bu Prasetyo rasakan, barangkali nanti saya bisa membantu dari permasalahan yang sudah Bu Prasetyo ceritakan. Nih, begini Bu, berkaitan dengan jadwal penilaian kinerja guru kemarin yang masih berjalan gitu Bu di sekolah kita. Nah, kemarin itu kebetulan setelah saya baru saja selesai di PKG oleh Bapak Kepala Sekolah, ini saya mendapat sedikit teguran Bu dari beliau. Oh, jadi itu yang menjadi permasalahan yang dihadapi Bu Prasetyo. Makanya kok akhir-akhir ini saya melihat Bu Prasetyo seperti kelihatan murung, kemudian agak sedih. Kemudian apa yang membuat Bu Prasetyo ini mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Ini Bu terkait masalah pembelajaran Bu. Pembelajaran ini yang bagaimana Bu? Mungkin bisa dijelaskan kepada Kepala saya. sekolah itu kepala sekolah itu sempat mengkritik tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas Ibu. Oh, mengajar yang bagaimana yang Bu Prasetyo maksudkan? Boleh bisa diceritakan secara rinci yang menjadi sumber kegelisahan itu. Pada saat PKK kemarin, saya itu tidak menggunakan media pembelajaran Bu Sinta, karena media pembelajaran terkait materi yang saya ajarkan kemarin itu kebetulan di sekolah itu tidak tersedia, tidak ada Bu. Nah, kebetulan juga pada saat jadwal PKG, saya mengajar mata pelajaran IPAS, Bu, materi gaya. Nah, otomatis kan saya membutuhkan media pembelajaran ya, Bu, ya, untuk membantu saya menjelaskan eee, tentang materi tersebut. Nah, kepala sekolah itu bertanya kepada saya, sempat menegur, Bu, kenapa kok saya tidak menggunakan media saat eee, ketika pembelajaran tersebut. Nah, saya menjawab bahwa di sekolah itu kan tidak ada dan waktu saya untuk membuat media itu kemarin tidak ada, Bu. Nah, beliau sepertinya tersinggung dengan jawaban saya. Hmm, itu yang menjadi permasalahan itu. Ya, memang kalau untuk menjelaskan materi gaya itu harus ada mungkin yang bisa anak lihat, yang bisa anak bayangkan atau anak bisa praktekkan. Sehingga kira-kira kalau untuk menjelaskan materi tersebut apa yang Bu Prasetyo lakukan bisa anak itu bisa lebih memahami materi tersebut. Mmm, Biasanya itu saya menggunakan gambar yang saya print atau kemudian saya bagikan kepada setiap kelompok, atau saya juga menggunakan LCD proyektor sebagai media pembantu untuk menampilkan PPT atau
slide PowerPoint yang sudah saya persiapkan sebelumnya maupun menampilkan video pembelajaran, Bu. Nah, kemudian kemarin pada saat PKK itu, apakah itu tidak membuat yang seperti biasanya media pembelajaran tersebut? Nah, itu tadi yang saya sampaikan, Bu, ketika menjawab kepala sekolah kemarin kan saya menyampaikan selain tidak ada media di sekolah juga, tidak saya tidak ada waktu, Bu. Akhir-akhir ini itu waktu saya itu banyak, tersita karena saya ini selain memiliki tugas mengajar, saya juga mendapatkan tugas tambahan, Bu. Saya menjadi, eee, seorang operator BOS di sekolah kita, kemudian saya juga diberikan tanggung jawab oleh Bapak Ibu pengawas sebagai koordinator BOS kecamatan, Bu. Nah, waktu saya ini benar-benar tersita, Ibu. Jadi, ketika saat PKG kemarin itu, saya itu belum menyiapkan slide PPT atau video dan lain sebagainya, Bu Sinta. Ya, jadi mungkin itu dari yang Ibu sampaikan tadi, saya bisa menyimpulkan bahwa Bu Prasetyo merasa gelisah, merasa murung, merasa sedih karena pelaksanaan PKK kemarin tidak bisa berjalan dengan maksimal ya Bu. Mhm. Iya, karena Iya, mungkin ada juga tadi ya miskonsepsi mungkin terkait media, kemudian kebetulan Ibu juga diberi tugas tambahan yang lain, sehingga untuk mengatur waktunya agak sulit ya Bu ya. iya, Ya, Bu. Nah, itu yang membuat saya agak gelisah dan murung itu, Bu, akhir-akhir ini. ya, insya Allah saya bisa memahami apa yang Bu Prasetyo rasakan, yang Bu Prasetyo alami seperti ini. Lalu biasanya bagaimana Ibu bisa mengatasi untuk menghilangkan kegelisahan ini, apa yang Bu Prasetyo lakukan? Kalau untuk menghilangkan kegelisahan ini biasanya, saya sharing itu, Bu, sharing dengan suami, kemudian saya juga kadang menghentikan semua pekerjaan atau kegiatan sejenak, kemudian mencoba menenangkan diri, Ibu. Oh ya, kalau misalnya dengan sharing, dengan menghentikan pekerjaan itu bisa membuat Bu Prasetyo lebih lega, ya boleh itu bisa dilakukan. Kemudian dari yang sudah disampaikan tadi Bu Prasetyo, kira-kira apa rencana Bu Prasetyo ke depannya? Eee, saya ini berniat yang pertama yang jelas karena kemarin mungkin Bapak kepala sekolah ketika saya menjawab, tidak sempat membuat media itu dari raut wajahnya itu kan agak sedikit berbeda dari sebelumnya. Jadi mungkin beliau kurang berkenan, Bu, ya yang jelas saya akan, mencoba untuk, menemui beliau, kemudian saya ingin meminta maaf kepada beliau dan saya juga berharap beliau juga, ketika saya menyampaikan kesulitan yang saya hadapi ini, beliau juga bisa memberikan solusi ya, Bu, ya. Iya, barangkali mungkin ada hal lain yang akan dilakukan oleh Bu Prasetyo untuk lebih bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran nanti selanjutnya. Ada, Bu, mungkin saya akan membuat daftar-daftar tugas yang saya miliki nggih, baik tugas utama maupun tugas tambahan, saya akan memprioritaskan tugas-tugas mana dulu yang harus saya selesaikan, kemudian terkait dengan, proses pembelajaran karena dengan adanya pembuatan daftar tugas yang lebih terstruktur nggih, tentunya untuk membuat media pembelajaran ini sangat mungkin dilakukan ya, Bu, seperti membuat slide PowerPoint atau video pembelajaran kalau sudah ada daftar tugas yang secara terstruktur kan itu waktunya pasti mungkin akan lebih ada nggih, Bu, nggih. Nah, selain itu saya juga akan mencari, referensi di media sosial itu tentang media pembelajaran yang bisa membantu saya untuk menjelaskan semua materi yang, membantu pemahaman siswa, Bu. Iya, betul sekali kalau dengan bisa membagi waktu, kemudian mengutamakan prioritas-prioritas tadi yang sudah Prasetyo rencanakan. Nah, kira-kira ini kapan Prasetyo akan menemui Bapak Kepala Sekolah dan juga membuat daftar tugas-tugas tersebut? Mungkin segera ya Bu Sinta ya, setelah saya menemui Bapak Kepala Sekolah, saya juga akan langsung membuat daftar tugas mana-mana yang akan saya kerjakan terlebih dahulu, Bu. Iya, betul.
tepat sekali langkah yang akan dilaksanakan oleh Bu Prasetyo. Saya juga setuju dengan ide dari Bu Prasetyo tadi. Bagaimana Syukurlah Bu, sekarang saya jadi merasa agak lega ini karena jujur saja Ibu Sinta, saya merasa takut ini mengambil keputusan, mengambil langkah dalam menyelesaikan ini karena ini berurusan dengan atasan, jadi saya khawatir ini kalau salah langkah Bu. Memang karena yang berhubungan dengan atasan itu kita harus hati-hati ya, harus mungkin bertanya dengan rekan-rekan kira-kira langkah apa yang harus kita lakukan biar nanti tidak menjadi salah langkah. Nah, kira-kira dari yang Bu Prasetyo rencanakan tadi, kalau misalnya kita buat skala dari 1 sampai 10, kira-kira mungkin Bu Prasetyo di langkah berapa itu Bu? Skala kalau untuk membuat daftarnya dan ini mungkin 9 ya Bu ya. Saya berani membuat 9. Kalau 10 terus terang belum. 9, insya Allah saya berani. Syukurlah. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah Bu, sudah merasa lega. Kalau sudah merasa lega, kira-kira dari yang Bu Prasetyo rencanakan lagi, tadi komitmen apa yang akan Ibu jalankan untuk melaksanakan rencana tersebut? Untuk hal itu, saya akan mengerjakan tugas sesuai dengan urutan, Ibu, berdasarkan skala prioritas. Kemudian dalam proses pembelajaran, saya akan berusaha mempersiapkan media pembelajaran maupun slide PowerPoint atau video pembelajaran. Ini yang dapat menunjang proses pembelajaran saya, Bu. Barangkali selain komitmen tadi, apakah ada dukungan lain yang Bu Prasetyo butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran ya Bu ya. Mungkin saya akan coba pertama berkomunikasi dengan bendahara sekolah terlebih dahulu untuk bisa menganggarkan penambahan kit IPA. Selain itu, saya juga akan memanfaatkan komunitas KKG yang ada di kecamatan untuk bisa sharing atau berbagi terkait media-media pembelajaran Ibu. Oh iya, itu berarti merupakan suatu ide yang sangat bagus sekali. Mungkin dari percakapan kita ini apa yang bisa disimpulkan mungkin dari kita kedua? Mungkin yang bisa saya simpulkan itu saya tadi akan membuat daftar tugas berdasarkan skala prioritas, ya Ibu, kemudian mengusulkan anggaran pengadaan kit IPA, kemudian memanfaatkan komunitas KKG kelas untuk bisa sharing atau berbagi terkait media pembelajaran. Kemudian saya juga akan mempersiapkan media pembelajaran maupun slide PowerPoint atau video pembelajaran yang dapat menunjang proses pembelajaran sebelum masuk ke kelas, Bu. Ya, betul sekali. Semoga nanti Bu Prasetyo bisa bekerja dengan suasana hati yang tenang, yang nyaman, karena sudah menyampaikan unek-uneknya, kemudian sudah bisa menyusun rencana. Nah, mungkin nanti selanjutnya biar lebih tenang dalam istilahnya merencanakan pembelajaran selanjutnya dan kegiatan-kegiatan selanjutnya. Amin, amin, amin. Terima kasih banyak Bu Sinta. Ini sudah meluangkan waktunya untuk saya, sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Ini terima kasih sekali ya Bu Sinta ya. Selain itu, kira-kira mungkin dari percakapan ini apa ada manfaat yang bisa diambil? Selain saya menjadi merasa lega, kemudian tadi saya juga menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Semoga harapan saya ini, saya terutama khususnya, kemudian semua guru pada umumnya bisa lebih kreatif, inovatif, meskipun dengan sarana prasarana yang kurang memadai, jadi tetap dapat menyajikan pembelajaran kepada murid-murid kita. Amin, amin. Semoga harapan ini bisa kita wujudkan bersama-sama, Ibu. Mungkin barangkali di lain waktu, pada saat mungkin besok atau besoknya lagi, kalau ada waktu, kita bertemu kembali untuk membicarakan sejauh mana progres yang sudah dilaksanakan Bu Prasetyo.
Terima kasih Ibu, terima kasih sekali karena sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di lain kesempatan ya Ibu ya. Terima kasih. Dan Ya, sama-sama Bu. Semoga kita nanti selalu sehat dalam menjalankan aktivitas, kegiatan pembelajaran, memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Oh ya, terima kasih. Nanti kita bertemu kembali di lain waktu. Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jangan di stop dulu rekamannya. Rekamannya berarti aku tutup lagi. Ditutup dulu. Udah menit, ini di anu cat. Jangan Ini di stop dulu. Stop dulu.